show her a little. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beberapa wabi Islami Lina untuk Muhammad dan Pulang Bina Selati Memasuki Memayang yang Muhammad Hidayah Alamin. Perkenalkan, nama saya Safwan Iwan S. Kasim dari kampus Universitas Hairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Kemudian kita lanjut ke materi atau pembahasan materi selanjutnya. Perbedaan pandangan ekonomi Islam dan konvensional terhadap instrumen keuangan yang beredar di masyarakat. Pandangan ekonomi Islam dan konvensional memiliki perbedaan dalam hal instrumen keuangan yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat, seperti bunga, saham, pasar bebas. Berikut adalah penjelasan mengenai perbedaan tersebut, yaitu 1. Bunga. Dalam pandangan ekonomi Islam, sistem bunga atau riba dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Prinsip dianggap sebagai praktik yang melanggar keadilan dan menguntungkan pihak yang memiliki modal daripada pihak yang meminjam. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam tidak diperbolehkan dan melakukan bunga pada instrumen keuangan. Sementara itu, jika ditinjau dari pandangan ekonomi konvensional, bunga merupakan bagian integral dari sistem keuangan. Bunga digunakan sebagai imbalan atas pinjaman uang atau modal yang diberikan. Dalam sistem konvensional, bunga juga dianggap sebagai insentif untuk mendorong penyimpanan dan investasi. Mungkin itu saya pembahasan dari poin pertama. Kita masuk ke pembahasan poin kedua yang membahas tentang saham. Dalam ekonomi Islam, saham dapat menjadi instrumen keuangan yang diperbolehkan, tetapi dengan beberapa prinsip yang harus dipatuhi. Prinsip utama yang harus diperhatikan adalah bahwa saham harus mengikuti prinsip syariah yang melarang investasi dalam sektor 6 RCDH, sektor yang dianggap haram seperti perjudian, minuman keras, atau industri pornografi. Selain itu, praktik-praktik yang harus merugikan atau menipu juga harus dihindari. Berbeda halnya dengan ekonomi konvensional yang memandang saham instrumen keuangan yang memungkinkan investasi dalam berbagai jenis perusahaan. Tujuan utama dalam sistem konvensional adalah untuk mendapatkan keuntungan melalui pertumbuhan harga saham atau pembayaran dividen dari perusahaan yang bersangkutan. Itu saja, kita masuk ke poin ketiga. Poin ketiga membahas tentang pasar bebas. Dalam pandangan ekonomi Islam, pasar bebas dapat diterima, tetapi dengan batasan dan prinsip yang harus diikuti. Prinsip-prinsip tersebut termasuk ketentuan bahwa perdagangan dan kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan keadilan, tidak melanggar hak-hak orang lain, serta menghindar praktik-praktik yang merugikan masyarakat atau menciptakan ketidakadilan ekonomi. Sedangkan dalam pandangan ekonomi konvensional, pasar bebas dianggap sebagai sistem yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi melalui persaingan dan mekanisme penawaran dan permintaan. Dalam sistem konvensional, campur tangan pemerintah dalam ekonomi seringkali lebih terbatas dan keputusan ekonomi didasarkan pada keputusan individu dan perusahaan yang beroperasi di pasar. Ya, dari pembahasan yang saya paparkan tadi mengenai sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sistem ekonomi konvensional cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, namun seringkali
memunculkan ketidaksetaraan ekonomi dan tidak kestabilan. Di sisi lain, sistem ekonomi syariah berupaya menciptakan keadilan ekonomi dan lingkungan bisnis yang etis. Tetapi, mungkin menghadapi tantangan dalam hal inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pilihan antara kedua sistem ini sangat tergantung pada nilai-nilai, keyakinan, dan konteks sosial dan ekonomi masyarakat yang menggunakannya. Penting untuk mencari keseimbangan yang tepat antara aspek-aspek positif dari kedua sistem ini dan berupaya mengatasi kekurangan yang ada. Dan pertimbangan masa depan, kolaborasi antara kedua sistem ini juga bisa menjadi solusi untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.